Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Fadila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam EKI 2F. Di video kali ini saya akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, poin yang pertama yang akan dibahas adalah teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Nah, kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Nah, sedangkan hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotensi yang menyatakan makin rendahnya harga suatu barang, maka makin banyaknya permintaan terhadap barang tersebut. Nah, sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin rendahnya permintaan terhadap. Untuk selanjutnya, ada beberapa faktor penentu permintaan. Nah, permintaan seseorang terhadap suatu barang itu ditentukan oleh banyaknya faktor. Nah, beberapa faktor tersebut antara lain ada dua, yaitu faktor harga dan faktor bukan harga. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang konsep permintaan dalam perspektif ekonomi Islam. Konsep permintaan dalam ekonomi Islam menilai suatu komoditi atau barang dan jasa yang tidak semuanya bisa dikonsumsi dan digunakan, karena barang-barang tersebut dibedakan menjadi dengan yang halal dan yang haram. Nah, permintaan Islam membahas permintaan yang halal, sedangkan permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan bisa digunakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 87 dan 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahalallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang telah dihalalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan konsep ekonomi Islam dengan konvensional terhadap teori permintaan. Nah, perbedaan utama di antara konsep ekonomi Islam dengan konvensional adalah sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islam. Jika permintaan Islam berprinsip pada entitas utamanya yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang selanjutnya adalah teori penawaran dan kurva penawaran. Nah, hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual. Nah, sedangkan hukum penawaran sendiri mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Nah, sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual. Penentu-penentu penawaran ada dua faktor, yaitu faktor harga dan faktor bukan harga. Selanjutnya tentang penawaran Islam. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Penawaran Islam pun ada hal yang membedakannya dengan penawaran hedonis, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan dari barang tersebut. Selanjutnya, titik keseimbangan atau equilibrium pasar. Nah, kata keseimbangan didefinisikan sebagai suatu situasi di mana segala kekuatan yang ada saling seimbang. Nah,
Definisi ini juga menjelaskan keseimbangan pasar. Pada harga keseimbangan, jumlah barang yang rela dan mampu dibeli sama sama besar dengan jumlah barang yang rela dan mampu dijual. Harga keseimbangan pasar ini disebut market clearing price. Karena pada harga ini semua pihak di pasar dipuaskan gitu. Pembeli telah membeli semua yang mau mereka beli dan penjual telah menjual semua yang mau mereka jual. Yang selanjutnya yaitu tentang excess supply dan excess demand. Nah, excess supply terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen melebihi jumlah yang diminta oleh konsumen. Nah, sedangkan excess demand terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen tidak mencukupi jumlah yang diminta oleh konsumen atau jumlah barang yang diminta konsumen lebih besar pada jumlah yang ditawarkan. Nah, agar keseimbangan permintaan dan penawaran tetap berlangsung, Islam melarang setiap aktivitas yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya seperti yang pertama, penggunaan timbangan atau ukuran yang tidak jelas. Nah, jadi dalam bermuamalah atau berjual beli, kita harus bersikap jujur dan adil. Kita harus menentukan timbangan yang pas dan ukuran yang pas. Nah, yang kedua, ikhtiar. Dalam bermuamalah, kita itu harus berikhtiar. Kita melakukan semuanya itu karena Allah. Nah, yang ketiga, adanya pemalsuan produk. Nah, dalam bermuamalah, jangan pernah sekalipun kita menipu orang yang ingin membeli kepada kita. Bersikaplah jujur, karena itu jauh lebih baik. Nah, yang keempat, talaki rukban, yaitu kegiatan membeli barang sebelum pedagang memasuki pasar. Nah, yang terakhir yaitu bai'an najs. Nah, ini bai'an najs dilarang karena penjual menyuruh orang lain untuk memuji-muji barang dia, bahwa barang dia itu bagus gitu, agar orang lain beli kepada dia. Nah, harga keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dijual. Permintaan sama dengan penawaran, sebab permintaan akan meningkat dan penawaran menjadi berkurang. Sebaliknya, jika harga melebihi harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran. Nah, jumlah penawaran meningkat, jumlah permintaan meningkat.